sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan berbagi tentang pembahasan tes soal TKP tahun 2019 kemarin teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman kami pada tahun lalu untuk tes karakteristik pribadi, yang mana ini kebutuhan CPNS nanti pada tahun 2021. Dan untuk kemungkinan nanti soal-soal yang pada tahun lalu itu juga sama seperti mirip-mirip dengan soal CPNS 2021 ini. Oke teman-teman, nanti misalkan ketika ada pertanyaan atau ada kendala bisa sertakan di kolom komentar ya. Dan jangan sampai skip video ini, karena di tengah-tengah video nanti kami akan berbagi modul-modul CPNS 2021 secara gratis buat teman-teman. Bisa nanti cek di deskripsi, bahkan nanti kami sertakan pada akhir video ini. Oke, tanpa banyak bicara langsung aja kita menuju ke soal dan pembahasan nomor 1. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan: A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaan karena sudah tugas saya melayani. B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasihatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Dan E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Oke, silakan yang mana jawabannya teman-teman ya untuk soal nomor 1 ini. Kita bisa garis bawahi di sini. Ini ada seorang yang pelanggan yang tiba-tiba marah karena pelayanan kurang baik. Nah, kira-kira bagaimana sikap kita terhadap pelanggan yang marah-marah terhadap kesalahan kita yang itu? Oke, silakan dijawab dalam hati atau pada kolom komentar juga boleh teman-teman. Oke, kalau sudah kita cek dan kita lihat, jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Kenapa? Karena ini merupakan topik orientasi teman-teman ya. Pada pelayanan, indikatornya cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan dan mendengarkan keluhannya dengan baik agar pelanggan merasa dihargai. Karena buruknya pelayanan, lebih baik minta maaf nih teman-teman. Tetap mendengarkan keluhannya, tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan. Kita lihat yang A. Yang A lumayan ya, karena Anda menahan emosi dan menjawab pertanyaan sehingga dia dapat poin 4. Yang B dapat poin 3. Yang C itu dapat poin 1 karena dia ada kata kurang etis teman-teman. Yang D baru dia pas dapat poin 5, dan yang E dapat poin 2. Oke, jelas ya untuk soal TKP nomor 1 ini. Yaps, kalau sudah jelas kita next dan lanjut ke soal nomor 2. Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari, Anda dikomplain karena barang yang Anda antar itu keliru. Bagaimana sikap Anda? A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantarkan barang. B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak terulang. C. Mendengarkan dan minta maaf serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak perlu melakukan apapun. E. Meminta maaf, mendengarkan dan memberitahu atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Oke, silakan. Yang mana tindakan yang paling tepat untuk kasus atau masalah seperti ini teman-teman? Oke, kita lihat dan cek. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu E. Meminta maaf dan mendengarkan serta memberitahu atasan jika ada barang yang keliru via telepon. Kenapa? Karena ini merupakan orientasi pelayanan teman-teman. Indikatornya kita harus cepat tanggap
dengan keluhan dan segera mungkin mencari solusi agar pelanggan merasa dilayani, sehingga opsi E ya merupakan orientasi pelayanan yang cepat tanggap. Saat itu dengan langsung mengkonfirmasi lewat telepon kepada atasan dengan barang yang keliru, lalu menunggu perintah dari atasan selanjutnya. Yang A itu dia mendengarkan menjelaskan query itu kurang tepat teman-teman ya, karena ini juga akan menghabiskan banyak waktu dan ini tidak mungkin dilakukan, sehingga dapat poin yaitu poin 3. Yang B juga begitu, ini poin 2 ya. Yang C ini merupakan lumayan mirip dengan yang E, dapat poin 4. Yang D dapat poin 1 karena dia ini tidak ada tanggung jawabnya kalau yang D ini teman-teman, sehingga yang tepat adalah yaitu E. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 3. Anda merupakan seorang waiters sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sedang dihidangkan di atas meja dan mulai menikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dipesan itu dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. B. Meminta maaf dan mohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. C. Melaporkan kepada bagian dapur yang tugas memasak. D. Meminta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Dan E. Meminta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Oke, silakan yang mana kira-kira jawaban untuk kasus seperti ini teman-teman. Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek, jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. Meminta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Kenapa? Karena ini merupakan topik orientasi pada pelayanan teman-teman. Indikatornya kita harus cepat tanggap, kemudian melayani dengan baik sesuai dengan kapasitas, tugas, dan tanggung jawab kita. Nah, sehingga D merupakan yang paling tepat. Di sini ada kata minta maaf, lalu melaporkannya pada bagian dapur. Kalau yang A ini kayaknya kurang bagus teman-teman ya, hingga dapat poin 1. Yang B dapat poin 2. Ini orang tidak mau menunggu lama, sehingga ini juga kurang tepat. Yang C dapat poin 3 dan yang E dapat poin 4, sehingga mirip dengan yang B. Tapi yang paling tepat poinnya adalah D teman-teman. Oke, jelas ya? Yaps, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 4. Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan. Karena masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi setiap minggu pacar Anda sering mengajak untuk nonton. Kondisi ini diperburuk lagi, Anda termasuk orang yang lumayan boros sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukan Anda. Sikap Anda: A. Berusaha sekuat tenaga untuk hemat agar gaji cukup untuk tiap bulan. B. Mengurangi aktivitas nonton bersama pacar Anda dan nonton televisi saja yang murah. C. Menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan saja. D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian. Oke, silakan. Yang mana jawabannya teman-teman untuk soal ini? Yaps, kalau sudah kita lihat, yaitu D. Jawaban yang tepat adalah D. Membuat perencanaan, kemudian mengontrol keuangan. Ini merupakan langkah yang paling bijak ketika kita sebagai seorang anak muda dengan kebutuhan kita yang banyak serta keperluan kita banyak tapi gaji kita tidak cukup. Ini adalah topik mengendalikan diri, indikator kesadaran diri terhadap keadaan, sikap dewasa dan mengambil tindakan yang diyakini kebenarannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan muncul dengan mengontrol keuangan atau membuat perencanaan, sehingga
tidak besar pasak daripada tiang. Nah, ini merupakan manajemen yang bagus teman-teman ya. Oke, untuk yang A ini dapat skor 2, salah. B dapat skor 1, salah juga. C dan yang E lumayan dapat skor 4. Tapi yang tepat adalah yaitu D. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next ke soal nomor 5 teman-teman ya. Pada soal nomor 5 ini kami mengharapkan kepada teman-teman menjawabnya pada kolom komentar dan nanti sertakan jawabannya beserta nomor WhatsApp-nya untuk kami kirimkan versi lengkap daripada soal TKP dan buku SKD CPNS 2021 yang baru minggu kemarin kami beli filenya teman-teman ya. Ini kami beli tapi kami bagikan secara gratis kepada teman-teman, tapi syaratnya like dan subscribe. Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita langsung bacakan soal nomor 5. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus dan berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti, namun setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda, berkali-kali mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda sendiri lebih suka di pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang lain. Pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Sikap Anda: A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua untuk mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukai dan sesuai passion Anda. Dan E. Memantapkan diri Anda sendiri untuk fokus mengelola bisnis dengan baik. Silakan dijawab pada kolom komentar teman-teman ya untuk soal nomor 5 ini, dan semoga yang menjawabnya semoga lulus pada tahun 2021 dan sukses serta panjang umur dan bahagia dunia akhirat. Oke, thank you, syukron, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis dan kami juga memberikan buku SKD-nya gratis kepada Anda. Thank you, thanks for watching. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.